Kau bahkan tak sanggup membelikanku sebuah iPhone. Dasar menantu miskin. Suara Buati menggema tajam, menusuk jantung Raka yang berdiri kaku di bawah hujan. Pakaian lusuhnya basah, matanya kosong, dan di hadapannya, tas-tas pakaiannya berserakan di tanah. Sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel Dila Story bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Langkah kaki Raka terasa berat sore itu. Jemarinya masih gemetar oleh getaran mesin cor yang dari pagi berderu tanpa henti. Kaos kaki bolong yang membungkus kakinya sudah basah oleh keringat, dan baju lusuhnya penuh bercak semen yang mengering. Tapi meskipun lelah, wajahnya tetap mencoba tersenyum. Sebungkus lauk sederhana dibungkusnya dari warung belakang proyek untuk Nia, istrinya tercinta. Namun, saat baru menginjak pekarangan rumah, suara cempreng Buati langsung menyambut tanpa ampun. "Heh, Raka, kapan kamu bisa kerja yang layak? Malu aku punya menantu cuma tukang ngaduk semen." Raka menunduk sopan, seperti biasa. "Maaf Bu, saya sudah coba cari yang lebih baik. Tapi untuk sekarang ini yang bisa saya lakukan." "Ah, alasan? Orang lain bisa kerja di kantor, bisa jadi manajer, masa kamu cuma jadi kuli? Apa gunanya kuliah itu dulu?" Raka hanya diam. Ia tak ingin membantah. Ia tahu benar bagaimana Buati, ibu mertua yang terlalu mengagungkan gengsi. Apalagi kalau sudah berkumpul dengan teman-teman arisannya, Buati selalu ingin tampil paling wah. Ia rela berhutang demi baju bermerek, bahkan pernah menjual kipas angin di rumah hanya karena ingin membeli sepatu mewah. Nia keluar dari kamar, menghampiri Raka dan menggenggam tangannya. "Kamu sudah kerja keras, Mas. Aku tahu itu. Biarkan saja Ibu." Namun genggaman Nia membuat Buati semakin naik pitam. "Kamu ini, Nia, sudah aku bilang, jangan terlalu membela laki-laki miskin ini. Dia itu beban, bukan suami. Lihat tuh suami teman-temanmu, semua kerja kantoran, gajinya 2 digit." Raka hanya menatap Nia sambil tersenyum lelah. "Aku cuma ingin bahagiain kamu, walau pelan-pelan." Malam itu, Raka tidur di ruang tamu di atas kasur tipis. Suara tawa dari grup arisan Buati di telepon terdengar sampai dini hari. Ibu mertua yang tak pernah bersyukur itu bahkan menyindir Raka dalam obrolannya. "Menantu saya? Ya ampun, kalau gak karena anak saya naksir, mungkin saya udah lempar sendal ke mukanya. Mana penghasilannya pas-pasan, kasih nafkah juga kayak sedekah." Raka memejamkan mata, memeluk perutnya yang kosong. Tapi ia tahu, perjuangannya belum selesai. Untuk Nia, ia akan bertahan. Meski setiap hari harus menelan pil pahit dari ibu mertuanya sendiri. Ia belum tahu bahwa penderitaan yang lebih besar sedang menantinya. Pagi itu, sinar matahari belum sepenuhnya menembus jendela saat suara teriakan Buati membangunkan seluruh rumah. "Nia! Nia! Bangun! Aku harus ke arisan hari ini, dan aku gak punya tas yang cocok sama baju baruku." Nia yang masih mengantuk buru-buru bangkit dari kasur. Sedangkan Raka yang baru pulang dari lembur semalaman hanya bisa duduk lemas di ujung ranjang. "Ibu kenapa sih? Pagi-pagi sudah teriak?" tanya Nia dengan nada lelah. Buati menatap tajam. "Kamu ini, ngerti gak? Aku harus tampil bagus. Ibu-ibu itu semua pakai tas branded. Masa aku pakai tas yang udah kupakai 2 kali? Bilangin ke suamimu itu, beliin aku tas baru." Nia mencoba menenangkan. "Bu, Raka baru pulang kerja. Dia belum tidur, jangan dulu dimarahi." Namun Buati tidak peduli. Ia menatap Raka yang sudah berdiri di dekat pintu. "Kamu, Raka, dengar ya, kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini, beliin aku tas yang mereknya terkenal. Kalau gak bisa, jangan harap bisa makan di rumah ini lagi." Raka menelan ludah. Ia tahu penghasilannya bulan ini bahkan belum cukup untuk membayar cicilan motor dan uang belanja mingguan. Tapi ia tetap mengangguk. "Iya Bu, nanti saya usahakan." Buati tertawa mengejek. "Usahakan? Hah, bisa-bisanya ngomong kayak bos. Kamu tuh bukan pengusaha, kamu cuma kuli, ngerti?" Hari itu, meskipun tubuhnya belum sempat istirahat, Raka kembali ke proyek. Ia minta tambahan lembur pada mandor. Pekerjaan yang harusnya dikerjakan 2 orang,
ia kerjakan sendiri. Tubuhnya mulai goyah, tapi ia terus menahan sakit. Di rumah, Buati malah semakin menjadi. Ia mulai menekan Nia agar menjual gelang pemberian almarhum ayahnya demi membeli tas baru. Nia menolak, dan itu membuat ibunya naik pitam. "Kamu ini kenapa sih? Nih, hidup kita bisa bagus kalau kamu nurut sama ibu. Suami kamu itu gak akan pernah bisa bawa kamu kemana-mana. Hidup kamu akan tetap kayak begini kalau kamu terus bertahan sama dia." Nia hanya menunduk. Matanya berkaca-kaca, tapi hatinya tetap memilih Raka. Malamnya, Raka pulang dengan tubuh menggigil. Di tangannya, ada tas tiruan yang ia beli dari pasar malam. Murah, tapi cukup meyakinkan. "Bu, ini, saya belum bisa beliin yang asli. Tapi ini mirip kok. Semoga ibu gak malu pakai ini." Buati menatap tas itu sejenak, lalu melemparkannya ke lantai. "Kamu pikir aku pengemis? Hah? Berani-beraninya kasih aku barang KW?" Tas itu tergeletak di dekat kaki Raka, berdebu, dan hancur di salah satu sudutnya karena lemparan keras. Namun lebih sakit lagi, adalah tatapan jijik dari ibu mertuanya sendiri. Malam itu, Nia duduk di samping Raka, memegang tangannya. "Maaf ya, Mas, semua ini jadi berat karena aku." Raka menggeleng lemah. "Kamu gak salah. Kamu anugerah buat aku. Aku cuma belum cukup jadi imam yang bisa bikin kamu hidup enak." Nia menangis diam-diam. Mereka saling menggenggam erat. Tapi mereka belum tahu bahwa ujian yang lebih besar sedang mengintai, datang dari hal yang terlihat sepele namun bisa menghancurkan segalanya. Hari itu, Buati terlihat gelisah sejak pagi. Berkali-kali ia menatap layar ponselnya dan mendengus kesal. Grup arisannya sedang ramai membicarakan ponsel keluaran terbaru yang baru saja dirilis. Semua anggota sudah memilikinya, kecuali satu orang saja. Dirinya. Semua orang udah pakai iPhone 13 Pro Max. "Aku masih pakai Android murahan begini. Memalukan," gerutunya sambil membanting ponsel ke meja makan. Nia yang sedang menyiapkan sarapan mencoba bicara pelan. "Bu, kan ponselnya masih bisa dipakai. Daripada beli baru, lebih baik uangnya untuk bayar listrik bulan ini." Namun ucapan itu malah jadi pemicu ledakan emosi. "Kamu pikir aku mau dipermalukan? Hari ini arisan di rumah Bu Lilis, dan dia pasti pamer lagi. Aku harus punya iPhone. Harus." Siangnya, saat Raka baru saja selesai mengaduk semen di lokasi proyek, ia menerima pesan dari Nia. "Mas, ibu marah lagi. Katanya minta dibelikan iPhone hari ini juga." Raka mengusap wajahnya yang berdebu. Ia baru saja menerima honor mingguan, dan jumlahnya hanya cukup untuk kebutuhan dasar mereka bertiga selama seminggu ke depan. Ia tahu ia tak bisa memenuhi permintaan itu. Tapi ia tetap mencoba mencari solusi. Ia bahkan mendatangi counter ponsel bekas, berharap ada unit yang bisa dibeli secara cicilan murah. Namun harga iPhone, bahkan yang bekas, tetap tak terjangkau baginya. Malamnya, Buati sudah menunggu di ruang tamu. Ia mengenakan kebaya mewah dan perhiasan palsu yang berkilauan di bawah lampu. Di tangannya, ada tas dari salah satu teman arisan yang ia pinjam, hanya untuk tampil lebih dari biasanya. Raka datang dengan tangan kosong. Wajahnya letih. Kakinya gemetar karena belum makan seharian. "Bu, maaf. Saya belum bisa beliin ponsel itu sekarang. Saya butuh waktu." Belum sempat kalimatnya selesai, Buati langsung berdiri dan menuding wajah Raka. "Dasar laki-laki gak berguna. Kamu pikir aku ini siapa? Aku ini ketua arisan. Semua orang menghormati aku. Masa aku satu-satunya yang masih pakai Android? Malu aku. Malu." Suasana rumah berubah mencekam. Nia yang mendengar dari dapur segera menghampiri. "Bu, jangan marah. Mas Raka udah usaha, Bu. Ponsel itu bukan kebutuhan mendesak." "Aku gak mau dengar. Kamu lebih pilih laki-laki ini daripada ibumu sendiri?" bentak Buati, suaranya menggelegar. Lalu dengan penuh amarah, Buati masuk ke kamar, keluar lagi membawa satu kantong besar berisi pakaian Raka. Ia membuka pintu depan dan melempar semua itu keluar. "Keluar kamu dari rumah ini sekarang juga. Jangan pernah injakan kaki di sini lagi sebelum kamu bisa buktiin diri kamu pantas." Raka hanya berdiri diam. Hujan turun perlahan,
membasahi kaosnya yang robek dan celana kerja yang sudah lusuh. Nia menggenggam tangannya, menahan air mata. "Mas, kita pergi aja dari sini. Aku ikut kamu." Tapi Buati tidak berhenti. Ia mendekat pada Nia, dan dengan suara lebih dingin dari hujan malam itu, ia berkata, "Kamu gak akan ikut laki-laki ini. Mulai besok, kamu akan aku jodohkan dengan Pak Gunawan. Duda mapan, pengusaha sukses. Dia sudah siap nikahi kamu." Nia terperangah. "Bu, aku istri Mas Raka." "Tidak lagi. Kamu akan jadi istri orang yang lebih pantas. Bukan laki-laki miskin yang gak bisa beliin ponsel." Raka hanya menunduk. Hatinya hancur, tapi matanya masih menyimpan bara. Ia memeluk Nia untuk terakhir kali sebelum melangkah pergi, menyusuri hujan malam dengan tas plastik berisi pakaian, dan dada yang bergemuruh karena harga diri yang diinjak tanpa ampun. Ia tidak tahu kemana harus pergi malam itu. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tak akan membiarkan penghinaan ini berakhir tanpa jawaban. Beberapa hari setelah Raka diusir dari rumah, suasana rumah Buati tampak kembali tenang, setidaknya dari luar. Tapi di dalam hati Nia, badai sedang bergemuruh. Ia dikurung dalam tekanan yang tak bisa ia lawan. "Bu, tolong, aku gak bisa menikah dengan Pak Gunawan. Aku masih istri Mas Raka." Suara Nia bergetar, hampir seperti bisikan. Namun Buati hanya tertawa kecil sambil menyeruput teh hangat di teras rumah. "Sudahlah, Ni. Jangan terbuai oleh cinta buta. Hidup ini bukan sinetron. Kamu butuh uang, kamu butuh kehidupan yang layak. Raka gak akan pernah bisa kasih itu semua." Nia terdiam. Setiap malam ia hanya bisa menangis pelan di dalam kamar, memeluk foto pernikahannya. Ia sudah mencoba menghubungi Raka, tapi nomor suaminya itu tak aktif lagi. Ia tak tahu Raka kemana, bagaimana keadaannya, apakah masih makan atau tidur di tempat layak. Ia merasa bersalah, namun juga tak berdaya. Sementara itu, Buati sibuk mempersiapkan acara lamaran dengan Pak Gunawan. Undangan disebar, tenda dipesan, catering dipesan dari restoran mahal. Semua dilakukan secara cepat, seolah Raka tak pernah ada dalam hidup Nia. Pak Gunawan itu pengusaha. Mobilnya ada 4, rumahnya 3 lantai, dan dia mau nikah sama kamu. Itu keberuntungan, ujar Buati sambil memilih cincin. Nia memberanikan diri bicara di malam sebelum lamaran. "Bu, aku mohon jangan paksa aku. Aku masih cinta sama Mas Raka. Aku gak sanggup berdiri di pelaminan dengan orang lain." Buati berdiri, mendekat dan menatap tajam ke mata anaknya. "Kamu mau tinggal di rumah ini? Mau tetap jadi anakku? Atau mau ikut laki-laki miskin itu dan hidup dalam kemelaratan? Pilih sekarang." Ucapan itu seperti pisau dingin yang menancap di hati Nia. Ia tahu ibunya tidak sedang bercanda. Jika ia menolak, ia akan diusir, seperti Raka. Tapi kalau ia menerima, ia akan mengkhianati hatinya sendiri. Akhirnya, dalam tekanan yang membuat tubuhnya gemetar, Nia mengangguk pelan. "Baik, Bu, aku akan terima lamaran Pak Gunawan." Keesokan harinya, tamu-tamu mulai berdatangan. Semua mengenakan pakaian mewah. Para tetangga tersenyum iri melihat dekorasi besar dan makanan melimpah. Buati berdiri di depan pintu, memamerkan senyum penuh kemenangan. "Anak saya akhirnya menikah dengan orang selevel. Bukan lagi sama kuli bangunan," katanya bangga di tengah kerumunan arisan. Di dalam kamar, Nia duduk di depan cermin. Wajahnya dirias, tapi matanya kosong. Gaun mewah yang dikenakannya terasa seperti belenggu. Di tangan kirinya, cincin pemberian Raka masih tergenggam erat. Ia belum sanggup melepasnya, walaupun sang ibu sudah memintanya berulang kali. Sementara di tempat lain, jauh dari hingar-bingar pesta itu, Raka duduk di dalam kamar kecil sebuah rumah kontrakan tua. Ia menatap kalender yang dilingkari merah di tanggal hari ini. Tanggal lamaran Nia. Tangannya mengepal. Di atas meja, ada selembar surat tua yang baru saja ia terima dari seorang pria tua yang mengaku mengenali wajahnya. Surat itu membawa kabar mengejutkan tentang kakek yang hilang saat banjir besar puluhan tahun lalu, tentang warisan, tentang identitas asli yang selama ini terkubur. Hari itu, Raka memutuskan untuk tidak diam lagi. Ia akan kembali. Bukan untuk memohon, tapi untuk memperlihatkan siapa sebenarnya dirinya.
Langkah Raka menyusuri gang sempit di antara rumah-rumah kayu yang nyaris rubuh, sambil menggenggam surat tua yang sejak tadi tak dilepas dari tangannya. Isinya singkat, namun menghantam keras ke dasar hatinya. Nak, jika kau benar cucu dari Bu Yahni dan almarhum Pak Hussein yang hilang dalam banjir 20 tahun lalu, datanglah ke alamat ini. Ada yang harus kau ketahui. Alamat itu membawanya ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Di sanalah tinggal Pak Mahmud, pria tua penjaga panti jompo yang dulunya bekerja sebagai sopir pribadi keluarga Hussein, seorang pengusaha properti besar yang dulu menghilang bersama keluarganya akibat banjir besar di kota mereka. Pak Mahmud memandangi wajah Raka lama sekali. Matanya bergetar. Ia membuka album tua dari dalam lemari. Di dalamnya, ada foto seorang bayi dalam pelukan wanita muda. Di sudut lain, ada foto keluarga kaya dengan latar rumah besar dan tulisan Hussein Group di papan depan. Itu kamu, Nak? Kamu bayi itu. Waktu banjir besar, rumah keluarga Hussein hancur. Hanya bayi yang ditemukan hanyut dan dibawa warga ke pos pengungsian. Orang-orang menyangka seluruh keluarga meninggal. Tapi saya tahu, bayi itu kamu. Saya pernah menggendongmu. Raka tercekat. Tangannya meremas pinggiran meja. Dan kakek saya? Pak Mahmud tersenyum. Masih hidup. Dia tinggal di Bandung, menyendiri. Setelah kehilangan keluarga, dia menutup semua bisnisnya dan hidup sederhana. Tapi dia masih terus mencari cucunya, kamu. Tanpa buang waktu, Raka diantar ke Bandung. Perjalanan itu sunyi. Raka tak tahu harus berkata apa. Pikirannya dipenuhi oleh kenangan pahit dan pertanyaan besar. Sesampainya di rumah sederhana di pinggiran kota Bandung, seorang pria tua duduk di kursi roda sambil membaca koran. Saat melihat Raka, tangannya berhenti bergerak. Air matanya jatuh begitu saja. Raka. Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Apa? Kakek Hussein? Suara Raka serak. Pria tua itu mengangguk pelan. Kau mirip ibumu, sangat mirip. Keduanya saling menatap lama. Sebelum akhirnya mereka saling mendekap dalam pelukan panjang yang penuh tangis dan doa. Hari itu, Raka bukan lagi pria miskin yang dicampakkan. Ia adalah cucu dari pendiri Hussein Group, sebuah kerajaan properti yang pernah berjaya sebelum ditinggalkan. Dan sekarang, Hussein Group sedang dalam proses kebangkitan kembali, setelah sang kakek memutuskan menyerahkan semua aset dan kendali penuh kepada satu-satunya ahli waris yang tersisa. Raka tidak banyak bicara. Ia hanya menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. Aku tidak akan datang hanya sebagai balas dendam, ucapnya pelan, tapi sebagai jawaban atas harga diriku yang pernah diinjak. Hari itu, ia mulai menyusun rencana. Ia menghubungi notaris keluarga, membuka kembali rekening warisan, dan menyusun pembelian besar-besaran. Salah satunya, perumahan elit tempat rumah Buati berada. Tak ada yang tahu bahwa laki-laki yang dulu dibuang seperti sampah itu sedang kembali berdiri. Kali ini, bukan sebagai kuli bangunan, tapi sebagai pemilik tanah tempat mereka semua berpijak. 1 bulan setelah pertemuan dengan sang kakek, kota tempat Buati tinggal mulai ramai oleh kabar yang membuat geger banyak orang. Perusahaan besar bernama Hussein Group mengumumkan akuisisi besar-besaran terhadap beberapa lahan strategis, termasuk kompleks perumahan elit tempat rumah Buati berdiri. Katanya pemilik baru itu masih muda, tapi misterius. Gak pernah kelihatan batang hidungnya. Bisik tetangga Buati di pos ronda. Orangnya kaya raya. Mau bangun pusat perbelanjaan mewah di sini, katanya. Buati tak terlalu peduli. Ia lebih sibuk mempersiapkan resepsi pernikahan Nia dengan Pak Gunawan. Meskipun sudah bertunangan, resepsi belum juga dilangsungkan karena Pak Gunawan sering menunda. Ia beralasan sibuk mengurus usaha. Tapi Buati tetap yakin, begitu resepsi digelar, ia akan menjadi mertua konglomerat. Gengsi arisannya akan naik berkali-kali lipat. Sementara itu, Raka sedang duduk di kantor pusat Hussein Group, mengenakan jas gelap sederhana namun berkelas. Ia sedang menandatangani surat pembelian rumah-rumah di kompleks tersebut, termasuk rumah Buati. Kontrak ditandatangani atas nama dirinya sendiri. Kali ini, Raka tak hanya kembali dengan nama, tapi dengan kekuatan hukum. Di ruang rapat, para petinggi perusahaan menyambut keputusan Raka. Jika Bapak setuju, minggu depan rumah-rumah lama akan diberi pemberitahuan resmi penggusuran. Mereka diberi waktu maksimal 30 hari. Raka mengangguk.
Kirimkan surat ke seluruh pemilik rumah. Khusus rumah nomor 12, saya ingin bertemu langsung dengan penghuninya. Rumah Buati? Tanya asisten dengan heran. Raka hanya tersenyum. Ya, saya punya urusan lama yang harus dituntaskan. 3 hari kemudian, sebuah mobil mewah berwarna hitam menggelinding pelan ke halaman rumah Buati. Sopir dengan jas rapi turun lebih dulu, membuka pintu untuk seorang pria muda yang mengenakan setelan mahal. Langkahnya tenang, tatapannya tajam namun penuh wibawa. Buati yang sedang menyiram tanaman sempat terpana. Ia memanggil Nia dengan suara teriak. Nia, cepat ke sini. Lihat tuh, mungkin dia tamu Pak Gunawan. Wah, sepertinya investor kaya. Raka melangkah perlahan ke arah pagar. Senyumnya tipis. Matanya mengarah lurus pada wajah wanita yang dulu menghina dan mengusirnya. Selamat sore, Buati. Buati menyipitkan mata, mencoba mengenali suara itu. Tapi wajah lelaki itu tampak begitu berbeda dari sosok kuli bangunan lusuh yang dulu ia usir. Kali ini lelaki itu tampak lebih seperti direktur muda di televisi. Kita pernah kenal. Raka tersenyum. Ia mengeluarkan selembar surat dari dalam jasnya dan menyodorkannya. Ini surat pemberitahuan. Mulai bulan depan, rumah ini akan dibongkar. Tempat ini akan menjadi pusat bisnis dan perbelanjaan. Pemilik baru tanah ini adalah saya. Buati terdiam. Tangannya gemetar saat mengambil surat itu. Matanya membaca cepat. Nama pemilik lahan tercetak tegas di bagian atas. Raka Hussein Pradana. Tubuhnya limbung. Nggak mungkin kamu. Raka mengangguk. Ya, saya. Menantu yang dulu ibu usir karena tidak bisa membelikan ibu iPhone. Yang ibu hina karena hanya seorang kuli. Hari ini, saya kembali. Bukan untuk memohon, tapi untuk memberitahu. Dari dalam rumah, Nia melangkah keluar. Matanya membelalak, mulutnya terbuka. Ia nyaris tak bisa berkata-kata saat melihat sosok Raka berdiri gagah di depan rumah. Mas, bisiknya lirih. Raka menatap Nia dengan tatapan hangat. Tapi belum waktunya bicara banyak. Ia masih harus menyelesaikan urusan yang belum tuntas. Wajah Nia terlihat pucat. Tubuhnya gemetar, tapi langkahnya tetap maju, menghampiri sosok yang selama ini hanya hadir dalam doa malamnya. Raka berdiri tegak, tersenyum tipis, sementara mata mereka saling bertaut tanpa suara. Mas, benarkah ini Mas Raka? Suara Nia bergetar, nyaris tenggelam dalam isak tertahan. Raka menatapnya lama. Hatinya bergejolak. Namun ia menahan emosi itu agar tetap tenang. Aku kembali, Nia. Maaf, terlalu lama aku pergi. Tapi aku harus mengembalikan harga diriku terlebih dulu. Buati yang sejak tadi membisu, kini mulai bersuara. Wajahnya merah padam. Ia tak tahu apakah harus marah, takut, atau malu. Jadi selama ini kamu pura-pura miskin? Kamu main-main dengan anakku? Raka menoleh padanya. Saya tidak pernah pura-pura. Yang ibu hina dulu memang saya. Raka, menantu ibu. Seorang kuli bangunan yang hanya ingin bahagiakan istri, tapi dianggap sampah. Saya pergi bukan untuk balas dendam. Saya pergi untuk menemukan siapa saya sebenarnya. Buati limbung. Ia berusaha menyangkal, berusaha mempertahankan harga diri di depan Nia. Aku melakukan semua ini demi kamu. Nia. Kamu bisa hidup mewah kalau menikah dengan Pak Gunawan. Bukan dengan orang seperti dia. Nia akhirnya bersuara. Tangisnya pecah. Bu, ibu salah. Sejak dulu aku gak pernah butuh kemewahan. Yang aku butuh cuma Mas Raka. Suami yang mau kerja keras dan sayang aku. Tapi ibu ambil semua itu dariku. Raka menunduk sejenak, lalu membuka map kedua dari tas kerja yang dibawanya. Ia mengangkat satu berkas yang membuat Buati kembali pucat. Ini dokumen penetapan pembongkaran dan pengosongan lahan. 30 hari dari sekarang, rumah ini harus dikosongkan. Tapi saya masih punya pilihan. Buati buru-buru mendekat. Raka, tolong kamu jangan lakukan ini. Ibu minta maaf. Ibu hilaf. Ibu salah menilai kamu. Ia bahkan sempat berlutut. Tangannya memohon dengan suara penuh panik. Teman-teman arisannya mulai berdatangan karena mendengar mobil mewah tadi, dan kini melihat langsung adegan itu. Buati,
Wanita yang selama ini sombong dan suka merendahkan orang lain, kini bertekuk lutut di depan mantan menantunya. Raka menatapnya dengan tajam. Saya tidak ingin melihat ibu terhina. Tapi saya juga tidak akan lupa perlakuan ibu pada saya dan Nia. Saya akan beri waktu untuk keluar dari rumah ini dengan baik-baik. Tapi setelah itu, saya tidak ingin melihat satu nama pun dari arisan ibu yang dulu ikut menghina saya, berdiri di hadapan saya seolah tak ada yang terjadi. Buati menutup wajahnya. Air mata dan riasan wajahnya bercampur jadi satu. Teman-temannya saling berbisik, menjauh perlahan, meninggalkan Buati sendiri dengan rasa malu yang tak bisa ia telan. Sementara itu, Raka menatap Nia, lalu berkata lembut, "Kalau kamu masih mau, aku ingin kamu ikut aku. Bukan karena siapa aku sekarang, tapi karena aku masih orang yang sama yang dulu janji jaga kamu sampai akhir." Nia mengangguk pelan. "Aku gak pernah berhenti berharap bisa bersamamu lagi, Mas." Mereka berdua berbalik, meninggalkan halaman rumah itu. Satu mobil mewah menanti. Di dalamnya, sopir membukakan pintu untuk mereka. Di belakang, Buati terduduk lemas di teras rumah. Ia kehilangan gengsi, kehilangan muka, dan kehilangan segalanya yang dulu ia banggakan. Sementara pria yang dulu ia hina habis-habisan, kini berlalu anggun di balik kaca gelap, membawa pergi putrinya dalam kenyataan yang tak lagi bisa ia kendalikan. Mobil hitam itu melaju tenang melewati jalanan kota. Di dalamnya, Nia duduk di samping Raka dengan mata masih merah namun penuh harap. Tangannya tak pernah lepas dari genggaman Raka, seolah takut semuanya hanya mimpi. "Mas, aku gak peduli kamu siapa sekarang. Buatku, kamu tetap laki-laki yang dulu berjuang dari nol. Aku cuma menyesal karena aku gak ikut pergi bersamamu waktu itu." Raka menoleh, menatapnya dengan senyum tulus. "Aku tahu kamu bertahan karena sayang sama ibumu. Dan sekarang, kamu gak perlu menyesali apapun. Yang penting, kita sudah kembali bersama." Mobil berhenti di sebuah gedung tinggi berarsitektur modern dengan logo Hussein Group di puncaknya. Satpam langsung membuka gerbang dan menyapa penuh hormat. "Selamat pagi, Pak Raka. Selamat datang kembali." Nia terpaku, matanya menyapu megahnya lobi gedung yang baru ia lihat di televisi. Langkah kakinya sempat ragu saat masuk, namun Raka menggandengnya erat. "Kamu akan tinggal di sini untuk sementara. Di lantai atas, aku sudah siapkan satu unit khusus. Kamu butuh waktu untuk memulihkan semuanya." Tak lama kemudian, mereka tiba di penthouse dengan pemandangan kota yang luas. Bukan untuk pamer, tapi karena Raka ingin Nia tahu bahwa dirinya kini bisa memberinya rasa aman. Sore harinya, Raka mengadakan rapat besar dengan para direktur dan pemegang saham Hussein Group. Ia berdiri di depan layar besar, memaparkan rencana pembangunan pusat bisnis modern di kawasan rumah Buati. Tapi ada satu hal yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. "Saya telah memutuskan," ucap Raka tegas, "bahwa seluruh pengeluaran untuk pembangunan tahap 1 akan dialihkan sebagian untuk membangun hunian sederhana bagi para buruh dan pekerja lapangan." Semua terbelalak. "Raka, itu akan mengurangi margin keuntungan kita," ujar salah satu direktur. Raka tersenyum. "Saya tahu. Tapi saya juga tahu rasanya jadi kuli yang diinjak harga dirinya. Kita akan tetap untung. Hanya saja kali ini, kita untung bersama." Keputusan itu membuat Hussein Group viral di berbagai media sosial. Sosok Raka yang dulunya hanya seorang kuli bangunan kini dipuji sebagai pemimpin muda yang bijak dan berpihak pada rakyat kecil. Banyak media menyoroti kisah hidupnya. Bahkan sebuah stasiun televisi nasional mengundangnya untuk hadir di acara Inspirasi Pemuda. Sementara itu, di rumah Buati, suasana sebaliknya terjadi. Sejak kejadian memalukan itu, ia mulai dijauhi oleh teman-temannya. Grup arisan sepi, bahkan sebagian sudah keluar dari percakapan. Ia mulai menerima surat resmi dari pengacara Hussein Group untuk persiapan pengosongan rumah. Buati hanya bisa termenung di ruang tamu yang kini sunyi. Tak ada tawa arisan, tak ada canda pamer barang mewah. Yang ada hanya gema suara yang pernah ia ucapkan sendiri. "Kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini, beliin aku tas, beliin aku iPhone." Kata-kata itu kini menggema di telinganya sendiri. Sementara di televisi, wajah mantan menantunya muncul dengan setelan jas dan senyuman tenang, disambut tepuk tangan oleh ribuan orang yang terinspirasi oleh perjuangannya. Raka yang dulu ia usir,
kini diundang oleh para tokoh besar. Raka yang dulu ia rendahkan, kini mengangkat derajat ratusan orang miskin yang nasibnya tak jauh dari dirinya dulu. Buati menghela napas panjang. Ia tahu, semua ini tak akan bisa diulang. Penyesalan itu kini tumbuh menjadi duri dalam hatinya, menusuk setiap kali ia membuka mata. Beberapa minggu kemudian, di halaman rumah Buati, truk pengangkut barang mulai datang satu persatu. Petugas dari Hussein Group dengan seragam rapi datang membawa surat pemberitahuan terakhir. Rumah yang dulunya dibanggakan itu, sebentar lagi akan menjadi bagian dari proyek pusat perbelanjaan. Buati duduk di lantai ruang tamu, memeluk bantal usang. Matanya kosong. Ia masih tidak percaya bahwa rumah yang ia banggakan selama puluhan tahun, yang dulu menjadi tempat ia menghinakan orang lain, kini bukan lagi miliknya. "Tolong, saya mohon beri saya waktu lebih lama," katanya dengan suara lirih. Petugas hanya bisa menjawab dengan sopan. "Maaf, Bu. Surat pengosongan sudah ditandatangani. Ibu masih punya waktu 2 minggu untuk mengemas semua barang." Buati tak menjawab. Ia hanya menatap dinding rumah yang dulu penuh foto-foto arisan dan barang-barang pamerannya. Sekarang semuanya terasa seperti reruntuhan dari kesombongan yang hancur. Di tempat lain, Raka dan Nia sedang berdiri di pinggir lantai atas gedung Hussein Group. Angin sore menyapu wajah mereka, membawa aroma perubahan yang tak bisa dihindari. "Aku masih merasa seperti mimpi," kata Nia sambil menggenggam tangan Raka. Raka menoleh. "Apa kamu bahagia sekarang?" Nia mengangguk dengan air mata di pelupuk mata. "Bahagia dan tenang. Kita tidak harus jadi orang kaya untuk bahagia. Tapi sekarang, dengan semua ini, kamu bisa bantu banyak orang." Raka menatap jauh ke horizon. "Aku akan pastikan tidak ada lagi orang yang dihina karena miskin. Tidak ada lagi yang dipermalukan hanya karena tak mampu beli tas atau ponsel mahal. Aku pernah merasakannya, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi pada orang lain." Beberapa hari kemudian, Raka mengadakan pertemuan resmi dengan seluruh warga kompleks yang terdampak pembangunan. Di balai warga, ia berdiri di atas panggung kecil, berbicara langsung di hadapan mereka. "Semua rumah yang akan kami bongkar akan diganti dengan rumah susun modern, dan semua pemilik rumah lama akan mendapat unit baru secara gratis. Bagi yang tidak mampu, kami beri bantuan relokasi dan pelatihan kerja. Ini bukan akhir bagi kalian. Ini adalah awal yang lebih baik." Tepuk tangan membahana. Suara haru dan tangis pelan terdengar dari barisan paling belakang. Di antara kerumunan, tampak Buati berdiri diam. Ia memakai pakaian yang jauh lebih sederhana dari biasanya. Di tangannya, map berisi surat rumahnya yang sudah diserahkannya secara resmi ke Hussein Group. Ia berjalan pelan menghampiri Raka setelah acara selesai. Orang-orang memberi jalan. Wajah-wajah yang dulu memuja Buati kini hanya memandanginya dengan kasihan. "Raka," katanya pelan. Raka menoleh. Wajahnya datar. Ia memberi isyarat sopan agar petugas di sekelilingnya tidak menghalangi. "Aku tahu, aku tidak pantas bicara banyak. Tapi, kalau kamu masih bisa maafkan aku," ucap Buati dengan suara tertahan. Raka menatap ibu mertuanya lama sekali, lalu menghela napas. "Ibu tidak harus minta maaf pada saya. Tapi kalau ibu benar-benar menyesal, buktikan dengan berubah. Hargai orang bukan karena uangnya, tapi karena hatinya." Buati menunduk, tangisnya pecah. Orang-orang menyaksikan bagaimana wanita yang dulu berdiri di atas kesombongan, kini luluh dalam penyesalan yang dalam. Sementara itu, Nia berdiri di belakang Raka, menggenggam tangannya. Ia tahu, suaminya telah memberi pelajaran yang tak terlupakan. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan pencapaian. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan membalikan keadaan hingga kebenaran berbicara sendiri. 30 hari telah berlalu sejak pemberitahuan terakhir. Rumah Buati telah resmi dikosongkan. Kini berdiri papan bertuliskan, "Proyek Pusat Niaga Hussein City." Pembangunan dimulai, tepat di depan gerbang tua yang kini hanya tinggal bayangan masa lalu. Di sebuah rumah susun sederhana yang dibangun oleh Hussein Group untuk relokasi, Buati kini tinggal sendiri. Tak ada lagi arisan, tak ada lagi tamu-tamu glamor yang dulu ramai menghampiri. Hanya ada suara radio tua dan kopi panas yang tak lagi hangat dalam cangkir retak. Namun sore itu, langkah kaki terdengar memasuki halaman kecil rumah susun. Pintu diketuk pelan. "Tok, tok."
Bu Wati membuka pintu dan tertegun. Di hadapannya berdiri Nia, mengenakan gamis sederhana dan kerudung yang meneduhkan. Di sampingnya, Raka berdiri dengan tangan membawa tas belanja berisi bahan makanan. Bu, kami hanya ingin mampir. Gak bawa apa-apa, cuma ingin lihat keadaan ibu, kata Nia sambil tersenyum. Bu Wati menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Kenapa? Kenapa kalian masih mau datang ke tempat ini? Setelah semua yang ibu lakukan? Raka menjawab tenang. Karena bagaimanapun juga, ibu tetap ibu dari istri saya. Saya tidak datang untuk membalas. Saya datang untuk menunjukkan bahwa memaafkan jauh lebih kuat dari menghukum. Mereka duduk di ruang kecil yang hangat. Nia menyiapkan teh, Raka membantu menata meja. Suasana terasa canggung di awal, namun perlahan berubah menjadi lebih tenang. Seperti bara api yang padam perlahan, digantikan cahaya dari luka yang mulai sembuh. Ibu sadar, ibu terlalu buta oleh gengsi. Ibu pikir uang dan penampilan bisa membuat orang dihormati. Tapi ternyata, justru kesombongan itu yang menghancurkan segalanya. Nia menggenggam tangan ibunya. Kita semua pernah salah, Bu. Tapi yang penting, kita mau berubah. Hari mulai gelap. Sebelum pulang, Raka berdiri di depan pintu dan berkata, besok kami akan mengundang ibu ke acara peletakan batu pertama pembangunan Hussein City. Kalau ibu mau datang, kami akan senang sekali. Bu Wati hanya mengangguk. Dalam hatinya, masih tersisa rasa malu, tapi perlahan dikikis oleh kehangatan yang tidak pernah ia temukan selama ini. Bukan dari arisan, bukan dari kekayaan, tapi dari hati yang tulus memberi kesempatan kedua. Keesokan harinya, di acara peletakan batu pertama,